nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Setelah Indonesia merdeka, tidak lantas Indonesia berada pada kondisi yang aman. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi peperangan di mana arek-arek Surabaya sangat gigih mempertahankan kemerdekaan. Pengelola dari Museum 10 November sekaligus Tugu Pahlawan yaitu PTD Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Mereka mendapat dana untuk mengelola museum ini setahun sekali. Dan untuk memasuki Museum 10 November, wisatawan hanya perlu membayar uang sekitar 5.000 per orang. Sementara untuk para pelajar atau mahasiswa, mereka hanya perlu membawa kartu pelajar dan tidak perlu membayar tiket. Untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam pertempuran 10 November, maka dari itu dibuatlah Tugu Pahlawan yang kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Lokasi tepatnya berada di Jalan Pahlawan, Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melva Adisti dengan nomor NPM 202171005. Perkenalkan, saya Krisma Warni dengan NPM 202171071. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sinton dengan NPM 201711042. Nama saya Ine Puspita Dewi dengan NPM 202171036. Perkenalkan, nama saya Siva Silviana Sintawati dengan NPM 202171019. Perkenalkan, nama saya Adi Syauria Fahri, NPM 202171032. Maka nama saya Teguh Solo. Adanya julukan Kota Pahlawan dirasa kurang jika hanya secara kasat mata. Oleh karena itu, lahirlah gagasan dibangunnya suatu monumen atau tugu peringatan oleh Insinyur Soekarno. Pada kunjungannya ke Surabaya, Soekarno merasa bahwa kota Surabaya adalah sebuah tempat yang memiliki sebuah nilai historis yang tinggi, entah bagi dirinya maupun bagi bangsa Indonesia. Dalam proses pembangunannya, Presiden Soekarno menunjuk Insinyur Tan Geok Jiao selaku pemegang surat perintah dan sebagai penanggung jawab membuat desain yang cocok. Lalu Insinyur Tan Geok Jiao mendiskusikan hal tersebut dengan beberapa orang yang ia kenal dan ia percayai, seperti Insinyur Lee Chuan Kuan, Insinyur Sujasmono, Insinyur Hatik Bing, dan Insinyur Suratmoko. Penggambaran desain dilakukan oleh Insinyur Suratmoko karena beliau ahli dalam menggambar desain bangunan. Setelah beberapa rapat awal yang dilaksanakan, akhirnya bentuk desain pertama selesai dan disepakati. Selanjutnya, Insinyur Suratmoko mengajukan desain tersebut kepada Insinyur Soekarno di Jakarta. Pada mulanya, desain pertama Tugu Pahlawan berupa sebuah tugu yang menyerupai Tugu Kemerdekaan Amerika. Alternatif lain dalam desain yaitu pertama menggunakan patung yang mengelilingi tugu. Pada awalnya, rencana pembangunan tugu ini akan didirikan setinggi 45 meter. Namun karena adanya kemiringan di bagian atas, tugu hanya mencapai 41,15 meter. Sedangkan pada bagian bawah terdapat semacam hiasan menyerupai api. Arti dari api tersebut yaitu api perjuangan rakyat Surabaya. Dalam pembangunan tugu ini tak lepas dari angka 10, 11, dan 45. Dalam sisi tugu terdapat 10 lengkungan di bagian badan yang berarti tanggal 10, kemudian 11 bagian yang berada di bagian atas yang berarti arti bulan November, dan tinggi tugu yang mencapai 45 yard melambangkan bahwa tahun 1945 telah terjadi sebuah peristiwa besar di kota Surabaya. Kemudian pada tanggal 10 November 1952, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Tugu Pahlawan diresmikan oleh Presiden Soekarno dan didampingi oleh Wali Kota Surabaya, Bapak Mustajab Sumawidikdo. Membahas mengenai Museum 10 November tidak akan lepas dari Monumen Tugu Pahlawan, sebab pembangunan museum ada karena latar belakang Monumen Tugu Pahlawan. Museum 10 November dibangun untuk memperjelas keberadaan Monumen Tugu Pahlawan, yakni sebagai media untuk mempelajari rangkaian peristiwa pertempuran 10 November 1945. Museum 10 November di Surabaya adalah sarana sebagai objek wisata dan juga edukasi yang khusus membahas mengenai sejarah 10 November. Pembangunan museum dimulai pada 10 November 1991 dengan ukuran luas 1.366 meter persegi dan dalam kedalaman mencapai 7 meter di bawah permukaan tanah di kawasan Tugu Pahlawan tersebut. Maksud dan tujuan berada 7 meter di bawah permukaan tanah yaitu agar tidak menghalangi daya tarik utama, yakni Monumen Tugu Pahlawan itu sendiri. Museum kemudian diresmikan oleh Presiden keempat Republik Indonesia,
Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 19 Februari tahun 2000. Dan untuk melahirkan makna perjuangan 10 November ini, museum didesain dengan pendekatan simbolik, di mana menghadirkan makna sejarah dan peristiwa perjuangan. Kemudian fasilitas di dalam museum ini terdapat benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan peristiwa pertempuran 10 November. Museum dibangun dengan membentuk menyerupai piramida, menyerupai jarak total dari puncak piramida sampai dasar, yaitu 17 meter. Hal tersebut tentunya mengandung filosofi yang berkaitan erat dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan namanya, museum ini mempunyai berbagai macam koleksi yang berkaitan dengan pertempuran 10 November di Surabaya. Di lantai pertama, terdapat 10 relief arek-arek Surabaya dengan gestur heroik yang menggambarkan pertempuran 10 November. Sementara pada salah satu sisi tembok, terdapat mural yang bertuliskan Merdeka atau Mati. Patung relief itu mempunyai relief yang unik. Ada yang berdiri tegak, tertunduk, bahkan ada yang tewas terkapar karena serangan penjajah. Kemudian koleksi yang ada di lantai 2, terdapat ruangan yang berisi koleksi senjata perang, barang peninggalan Bung Tomo, dan foto-foto dokumenter. Koleksi peralatan perang diantaranya senjata pistol dan senjata laras panjang yang berasal dari tentara Knil. Selanjutnya, koleksi senjata peninggalan Bung Tomo sebagai bukti arek-arek Surabaya. Pertama, mata uang dari Nippon dan juga perangko yang telah beredar dan digunakan oleh warga sebelum dan sesudah pertempuran 10 November. Kedua, yaitu helm tentara 2 lapis. Helm tersebut merupakan hasil rampasan dari tentara Belanda dan juga pernah digunakan oleh Bapak Kasmin untuk bertempur dengan tentara Belanda di daerah Jombang. Ketiga, yaitu radio Bung Tomo yang terdapat di lantai 2 Museum 10 November. Radio tersebut merupakan sumbangan dari keluarga Bung Tomo itu sendiri. Keempat, yaitu museum ditampilkan sebuah catatan harian Bung Tomo, di mana isi catatan tersebut yaitu adalah perjalanan keseharian Bung Tomo selama masa perang. Hadir dan lahirnya Museum 10 November 1945 merupakan sebuah langkah serius pemerintah Indonesia dalam menyediakan sarana penyimpanan koleksi sejarah masa lalu dan mengenalkannya kepada generasi muda sebagai upaya membangun rasa nasionalisme. Museum ini dibangun untuk menyimpan sejarah pertempuran besar, yaitu pertempuran 10 November di Surabaya. Selain sebagai sarana penyimpanan kolektif sejarah masa lalu, museum ini juga mampu hadir lewat beberapa program kerjanya, khususnya sebagai sumber edukasi sejarah. Untuk program yang pertama, yaitu diberi nama Museum Masuk Sekolah. Lewat program inilah, museum berkolaborasi dengan sekolah, memaksimalkan peran dalam upaya cross-check antara pengetahuan yang diberikan selama belajar di sekolah dengan keadaan langsung di museum. Melalui program ini, museum dan sekolah mampu memberikan suasana baru dan tak monoton karena ditunjang dengan berbagai koleksi museum 10 November yang memang menggugah semangat peserta didik mengikuti jam pelajaran. Terlebih lagi, pemerintah juga merencanakan program belajar di luar kelas, dan museum ini memfasilitasi berbagai sarana penunjang program tersebut lewat ruangan auditorium dan sudut-sudut museum yang nyaman dan indah. Sebagai contoh, penggunaan Museum 10 November 1945 ini dalam meranda sumber edukasi sejarah diterapkan pada KD 3.10 di mata pembelajaran SMA terkait masa revolusi fisik, mempertahankan kemerdekaan, dan program selanjutnya yaitu keliling museum. Nah, program kedua ini, Museum 10 November 1945, membuka peluang kepada masyarakat umum tak hanya pelajar untuk mengikut sertakan atau memanfaatkan museum sebagai sumber belajar sejarah. Jalannya program ini dilengkapi dengan hadirnya Museum Guide sebagai informan yang menjelaskan setiap koleksi museum kepada pengunjung.